Yang Blangkon, Oh ya, saya kok sering dengar apa ya istilah seperti PC gitu-gitu yang ya. kadang kenapa kok yang satunya disebut laptop terus yang ini disebut PC itu saya nggak mengerti ya yang maksudnya mungkin yang Blangkon bisa menjelaskan mungkin Ya, apakah laptop dan PC itu sama apa beda gitu. ya, Gih. ya sebetulnya sama ya. Tapi itu memang sudah istilahnya salah kaprah ya. Jadi itu salah kaprah ini nanti kalau di tingkat keilmuan itu bisa fatal nanti itu. Ya, nanti aja ada contohnya ya. Jadi untuk bisa memahami itu kita harus cerita dulu dari awal ya. Oh, ada ceritanya ya Oh ya. ya iya dong. Oh, nggih 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 nggih. Oke, gini ya. Singkat-singkat aja ya. Dulu itu yang namanya komputer, jadi tahun 1940-an ya, 45 atau 46, 47 itu ya, sekitar itu. Jadi usai Perang Dunia II lah, pada masa Perang Dunia II itu dikembangkan. Ukuran komputer itu gede, ya segede rumah lah, ya segede rumah. Dan ini yang operasikan nggak satu orang, orang banyak. Jadi nanti ada yang jaga mesinnya, ada yang bagian mengoperasikan untuk ngetik dan sebagainya. Waktu itu masih difungsikan untuk hitung menghitung kayak begitu ya. Nah, yang mengoperasikan aja ada banyak orang itu. Nah, yang jaga mesinnya juga ada banyak orang. Jadi kalau komputer itu mati atau rusak kok mati ya, rusak misalnya gitu. Ya petugasnya masuk ke dalam komputer. Masuk Orang ke dalam komputer. iya, karena komputernya satu rumah begitu. Ya, Hmm, prosesornya bisa aja satu kamar gede gitu. Jadi kalau prosesor rusak ya dia masuk ke dalam prosesor gitu ya. Nah oh, itu. Jadi saat itu yang terlibat dalam mengoperasikan komputer banyak ya. Itu sifatnya multi user. Artinya satu komputer itu digunakan oleh orang banyak. ya izin sebentar ya, Yang ya. Ya, Kok saya pernah kayak lihat gitu ya, yang kayak di apa film-film gitu, kayak di hmm, sebuah situs penelitian ada hmm. komputer besar gitu. Itu bukan itu ya, Yang? Oh bukan, Oh, lain tapi ya, seperti itu. beda lagi. Maksudnya besarnya seperti itu. Ah ya, Oh, besar gede kayak gitu gitu. nggih, nggih nggih. Superkomputer itu kan. Oh iya, Iya, itu ya beda kayak nggih? gitu. Ya, Oh, tapi oke. beda. Kalau superkomputer itu kan ada komputer-komputer yang sealmari-sealmari itu ya, Hmm. terus bersambung-sambung. Kalau ini enggak. Jadi kita masuk ke ruangan itu komponennya memang terlihat. Ya, Oh, komponennya besar itu. iya. Jadi Oh. itu komponen utama yang digunakan untuk menghitung waktu itu yang disebut vacuum tube ya. Oh, apa itu Jadi ya? sebentar tadi kan saya bilang itu sifatnya multi user ya. Ya. Multi user artinya penggunanya banyak gitu loh. Hmm. Multi Penggunanya banyak. user artinya penggunanya banyak. Jadi satu komputer itu digunakan bersama-sama orang banyak. Oke. Nah, kemudian di komputer itu komponen yang digunakan itu vacuum tube ya. Ini komponen utamanya yang untuk menghitung itu loh ya. Ini vacuum tube ini. Nah, ini ukurannya gede nih ya, vacuum tube juga ya. Mungkin sebesar ini. Nah, sebesar ini dua kali ya. Dua kalinya ini lebarnya itu kayak gitu. Nah, Oke. di dalamnya ada lampunya gitu. Heeh. Nah, itu yang digunakan untuk menghitung dan itu butuh ribuan. Mungkin pernah dengar berapa itu? Saya lupa juga itu. Ribuan. Kayaknya sih sekitar 18 ribuan deh. Ya, sekitar itu yang digunakan. Nah, akibatnya dia akan menempati ruang yang gede. Oke ya. Hmm. Pada tahap berikutnya ditemukanlah transistor. Di mana transistor itu ukurannya kecil. Iya, transistor ya. Oke. Ya, karena transistor kecil otomatis komputernya juga semakin Mengecil. mengecil. Nggak lagi satu rumah ya. Mungkin hanya berapa dua kamar atau satu kamar begitu ya. Oh. Nah, saya sendiri belum pernah lihat ya. Kalau mau Hmm. lihat ke Amerika sana ya. Oke. Nah, pada tahap berikutnya ketika ditemukan IC itu tahun berapa itu ya? 60 70 ya kalau nggak salah ya. IC itu muncul 70-an lah itu. Nah, itu ukuran transistor tidak lagi sebesar ini. Hmm. Waktu itu dalam satuan mikro, seper 1 juta meter. Seper satu Iya, juta. jadi misalnya ya, ukuran IC itu, saya lupa ya, kalau saya yang tahu itu di Pentium 4 itu ya, itu 180 mikrometer. Artinya, itu 180 per 1 juta meter. Meter. Jadi kan nggak bisa dilihat dengan mata. Kecil sekali. Nah, ketika ditemukan IC, itu prosesor tuh nggak segede tadi, cuma segede ibu jari ini. Akibatnya komputer yang dibentuk tidak besar lagi, yaitu seperti yang kita lihat sekarang ini.
ya, komputernya itu. Jadi kayak begini. Ini saya gambarkan ya. Komputer yang pertama kali keluar itu tidur begini loh. Tidur kemudian nanti monitornya ditaruh di atasnya kayak begini ya. Monitornya yang tabung itu ya. Nah, kayak begini. Nah, nanti hanya ada keyboard aja, mouse belum. Oke ya, kita nggak terlalu panjang di sini ya. Kayak begini. Nah, ini kecil. Biasanya ditaruh di atas meja. Nah, komputer yang kecil ini sudah bisa dimiliki oleh setiap orang. Loh, kalau yang tadi? Nggak bisa. Harganya terlalu mahal. Oh, Yang punya iya, itu iya. hanyalah instansi besar Instansi. atau negara. Kalau orang umum nggak bisa. Mana pegawainya banyak, yang merasakan banyak ya. Biayanya pun sangat gede, listriknya juga bukan main ya. Jadi nggak mungkin dibeli seseorang. Oke. Nah, ketika ditemukan komputer yang kecil ini yang seperti sekarang banyak dipakai di kantor-kantor itu, ya, pada saat itulah komputer itu bisa dimiliki seseorang karena harganya murah. Oh. Dan bisa dioperasikan hanya satu orang aja. Karena itu bisa dioperasikan satu orang dan harganya murah ya, dan oleh dimiliki seseorang secara pribadi, maka dia disebut waktu itu namanya komputer pribadi. Tapi kan dalam bahasa Inggris. Nah, dalam bahasa Inggris saat itu disebutlah personal computer ini ya. Nah, ini personal computer ini ya. Nah, ini. Atau yang akhirnya disingkat PC itu. Ini. Loh, kok ini yang di warnet kok nggak gini ya, Yang? Oh iya, nanti dulu ya. PC juga tapi ya? Iya, disebut PC gitu, personal computer. Artinya komputer pribadi, komputer yang bisa dimiliki secara pribadi seperti itu. Ya. Nah, yang pertama kali keluar itu bentuknya kayak begini. Nah, ini case-nya ini yang dikenal dengan nama baby ya, baby case. Jadi saya tuliskan di sini ini. Baby case. Artinya di sini case yang bentuknya tidur. Jadi yang tidur ini casingnya aja, tempatnya itu, wadahnya itu, ya. Bentuknya ini dia disebut baby case, ya. Nah, komputer yang pertama kali keluar ini karena biasanya diletakkan di atas meja penempatannya, maka dia disebut PC desktop. Ini ya, yang ini PC desktop. Kalau baby case itu casingnya ya. Ini yang pertama kali keluar, dia sebut dengan PC desktop ini. Nah ya, desk itu artinya bangku atau meja, top itu artinya atas. Jadi kalau PC desktop, PC di atas meja kan itu. Maksudnya itu adalah personal komputer pribadi yang dalam pemakaiannya biasa diletakkan di atas meja. Itu maknanya, ya. Nah, pada tahap berikutnya dibuatlah casing yang berdiri. Jadi casingnya nggak begini, jadi berdiri kayak begini lah. Sekarang yang banyak digunakan di kantor-kantor itu, ya. Nanti di sini monitornya gitu, ya. Ya, kayak gini ya. nih. Nah, kayak gini. Nah, ini casing ini disebut tower. Tower case, ya. Nah, kalau yang ini baby case itu. Nah, oke lah. Jadi PC desktop sama ya. Oh, ini masih PC desktop juga? Iya, desktop juga, cuma beda model case-nya. Perangkatnya sama aja yang di dalam, ya. Jadi ini PC desktop, ini juga biasa digunakan di atas meja, sama. Nah, ini yang keluaran pertama. Kemudian, akhirnya PC ini diperkecil. Jadi keyboardnya disatukan dengan case-nya ini di sini, disatukan, termasuk monitornya disatukan. Ya, jadi satu sudah. Nah, karena dia sudah jadi satu ini dan biasa penggunaannya tuh diletakkan di atas meja. Sebentar, saya ambilkan dulu ya. Ya, boleh ya. Itu ini. Kita iklan bentar dulu ya. Nah, ini kayak gini ya. Nah, karena ini sudah disatukan ini. Keyboard sama case ini ya, dan isinya PC-nya dengan monitornya. Nah, jadikan satu bentuknya kayak begini. Nah, ini ya, bisa buka tutup kayak begini. Nah, karena penggunaannya kayak begini, kemudian orang kayak begini kan di bangku. Di bangku, ya. Ya, maka PC ini disebut PC laptop. Jadi ini kan tetap personal komputer yang bisa dimiliki secara pribadi. Jadi sama dengan ini fungsinya, hanya saja bentuknya ini begini, kalau ini dibuka tutup kayak gitu. Dia ini yang dikenal dengan nama
Sebentar ya, saya hapusnya aja ini dulu. Ini kan sudah tahu ya. Nah, ini saya hapus lagi. Ini yang dikenal dengan PC laptop. Nah ya, PC laptop. Nah, ini yang muncul yang kedua. Lab itu artinya pangkuan, top itu atas. Jadi artinya personal komputer yang dalam pemakaiannya diletakkan di atas pangkuan. Awalnya gitu. Jadi saya dulu ketika muncul PC laptop, saya langsung kayak begitu. Oke. Ya. Nah, ini sebutannya jadi sama sebetulnya, hanya saja diperkecil kayak begitu. Nah, belakangan karena dia itu fungsinya untuk menulis dan sebagainya ya, untuk menghitung, dia kan bisa dibuka, tutup kayak buku kayak begini. Ya, akhirnya dia disebut juga dengan PC notebook. Jadi PC notebook nih. Note itu catatan, book itu buku. Jadi personal komputer yang seperti buku catatan karena dia dibuka tutup seperti buku. Sehingga di sini PC notebook itu sama saja dengan PC laptop. Satu benda dua nama, ya. Izin sebentar yang kok kalau yang notebook kok kata orang-orang lebih kecil yang. Oh, nanti itu netbook ya. Oh, ada lagi. Nanti itu ini notebook ya. Oh. Nah, kemudian muncullah yang ketiga. Jadi yang ketiga itu begini, ada suatu jaringan, misalnya ini komputer, kemudian ini ada komputer-komputer lain ya, kayak begini. Nah, komputer-komputer ini nanti akan dihubung-hubungkan kayak begini. Di mana komputer yang satu ini melayani komputer yang lain. Karena dia sifatnya melayani, maka dia disebut server. Ini server ini ya. Jadi ini saya hapus dulu biar gak ganggu. Serve itu artinya melayani, kalau server pelayan. Jadi satu komputer ini melayani yang lain di sini. Otomatis PC server itu biasanya kemampuannya lebih tinggi daripada PC-PC yang dilayani. PC yang dilayani disebut clean ya. Itu clean. Kalau dalam bahasa Inggrisnya ini deh, ini client ya. Kalau diinstakan clean gitu. Kalau ini server. Nah, akhirnya yang PC ini yang berfungsi untuk melayani yang lain ini disebut PC server. Oke ya. Nah, di sini PC itu menjadi ada 3 jenis itu. Jadi yang pertama adalah PC desktop, kemudian PC laptop, dan ketiga PC server. Nah, sekarang kita sudah tahu nih. Jadi orang-orang bilang PC itu biasanya disebut desktop itu. Iya, iya. Ya, kalau laptop katanya bukan PC, lah ini salah besar. Ya, jadi yang gede itu namanya PC desktop, kalau ini PC laptop, ya. Kalau dia mau ini laptop, nyebutnya yang itu harus desktop, harus begitu. Jadi kita bisa tegas katakan kalau PC itu berbeda dengan laptop, itu salah besar, itu ilmu dari mana? Jadi kita bicara ini dalam forum ilmiah, ya, nama ilmiah. Jadi kalau seperti ini jelas ya, berarti PC itu laptop itu adalah salah satu jenis PC. Bahkan server juga PC ya. Iya. Nah, nanti beda, ketika-ketikanya beda. Ya, PC desktop, server, sama laptop itu beda. Itu prosesornya beda-beda, nggak bisa dipertukarkan. Motherboardnya beda-beda, nggak bisa dipertukarkan. Memorinya beda-beda, nggak bisa dipertukarkan. Ya, jadi nanti kalau server itu sendiri. Ya, kalau ini ya, kalau yang sekarang ya laptop sama desktop itu nanti yang disebut Core i3, Core i5, Core i7, Core i9, Core i2 dan sebagainya. Ya, tapi kalau yang server itu nggak ada nama itu. Yang ada Xeon. Ya, ini yang untuk Intel loh ya. Xeon. Kalau untuk AMD, Opteron dan lain sebagainya. Saya kira itu aja dulu penjelasannya. Ya. Wah, jadi belajar banyak ya yang ya. Ternyata PC itu bukan yang tadi itu ya, bukan yang satu itu ya. Walah, geng. Berarti kalau misal ada istilah mending rakit PC itu salah yang ya? Iya, soalnya kan banyak jenisnya. Karena bisa laptop, bisa server gitu kan. Iya. Geng. Ya pun, jadi saya rasa sekian dulu dan terima kasih untuk yang Blangkon atas penjelasannya. Jadi jangan lupa untuk subscribe juga channel ini teman-teman ya. Dan ditunggu video selanjutnya. Dadah.